Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk ngaji kembali, ngaji tentang jenazah, tentang merawat jenazah. Yang sebelumnya kita ketahui hukum tajhizul jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan mengebumikan atau mengubur, itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban secara kolektif yang apabila dilakukan oleh sebagian dari saudara kita, kita sudah hilang atau sudah tidak dosa lagi karena sudah ada yang mengurus. Tapi apabila sama sekali tidak ada yang mengurus, maka kita semuanya dosa. Jadi perlu ada yang memperhatikan masalah ini. Jangan sampai ada saudara kita yang meninggal dunia kemudian terlantar tidak ada yang mengurus, maka akibatnya kita akan mendapatkan dosa semuanya. Selanjutnya kemarin kita sudah sampai di pembahasan dua orang yang tidak perlu dimandikan dan itu juga tidak perlu disolati. Itu yang sebelumnya. Saya ulang kembali, dua orang yang tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Siapa dia? Yakni orang yang mati syahid. Siapa orang yang mati syahid? Bagaimana pengertiannya orang yang mati syahid yang tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan? Yakni orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang musyrik, melawan non-muslim. Ada perang misalkan ya, peperangan itu mengakibatkan dia mati. Jadi matinya sebab berperang, bukan sebab yang lain. Matinya di medan perang. Kalau mati penyebabnya memang dari peperangan itu, tapi matinya tidak di medan perang, matinya setelah sampai di rumah, maka dia bukan dikatakan orang mati syahid. Atau apalagi kemarin contohnya, mati di medan perang tapi bukan berperang, bukan disebabkan peperangan, misalkan karena punya penyakit bawaan dari rumah misalkan ya, itu juga tidak termasuk mati syahid. Jadi intinya orang mati syahid itu adalah orang yang mati dalam memerangi kaum musyrikin, matinya sebab peperangan, bukan sebab-sebab yang lain. Entah itu nanti dibunuh oleh saudara kita sendiri, maksudnya salah sasaran. Kita punya teman, dia lagi tangting-tangting melawan musuh, ternyata senjatanya kena sama kita. Atau senjata yang kita pegang sendiri, senjata makan tuan, itu juga mati syahid. Kita berperang tidak sengaja, ternyata senjata yang kita pegang ini kembali kepada kita sendiri, itu juga mati syahid. Yang kedua adalah siktu. Seorang yang tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan adalah asiktu, janin yang gugur, belum waktunya lahir, dia lahir dan lahirnya dalam keadaan mati. Nah, ini tidak perlu disolati juga tidak perlu dimandikan. Sebetulnya asiktu ini perinciannya lebih luas lagi kalau kita buka di kitab-kitab syarahnya. Asiktu itu nanti ada dua keadaannya. Yang pertama, al-ula ayastahillah, ini tidak ada di situ ya, simak saja dulu. Saya bacakan ini keterangan di kitab lain. Asiktu halatani, bayi yang gugur dalam keadaan mati ini nanti ada dua keadaan. Yang pertama, ayastahillah ayyarfa'a sautahu bil buka. Dia lahir sempat dia menjerit. Ada jeritan menangis. Tuh pertama ya. Aulam yastahilla walakin syaribal laban au nadhara au taharraka harukatan kabiratan tadullu alal hayat. Atau tidak menjerit, lahirnya tidak dalam keadaan menjerit, tapi dia sempat minum susu, atau dia sempat membuka matanya, atau sempat bergerak dengan gerakan yang nyata, kelihatan. Artinya di situ menunjukkan bahwa bayi ini lahir dalam keadaan sempat hidup, yakin sempat hidup. Begitu ya. Itu
Summa mata, setelah itu mati, fa innahu yusadu wa yusalla alaihi bila khilafin. Kalau begitu keadaannya, maka mayit ini, si janin ini, bayi ini tetap dimandikan dan disolati. Fa innahu yusadu wa yusalla alaihi bila khilafin. Tidak ada khilaf bainal ulama. Antara ulama semuanya berpendapat bahwa seorang bayi yang sempat hidup setelah lahir, beda nanti kalau lahirnya memang dalam keadaan mati, terpisah dari rahim, sudah mati, maka yang tadi itu hukumnya tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan. Tapi kalau sempat hidup, tanda-tandanya menjerit, atau kalau tidak menjerit dia sempat membuka matanya, sempat ada gerak-gerakan, yang penting ada tanda-tanda nyata bayi ini sempat hidup kemudian mati, maka kewajiban memandikan dan mensolati tetap ada. Jadi dua orang tadi yang dimaksud tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati itu adalah mati syahid yang penjelasannya seperti tadi, kemudian asyiktu, anak yang gugur dalam keadaan mati. Kalau ada yang gugur dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dia tetap diberlakukan hukum wajib memandikan dan mensolati. Gitu ya.